Hai guys, apa kabar? semoga sehat-sehat aja ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Kita hari ini mau bahas apa nih? Kita hari ini mau bahas mengenai pendidikan dan kesehatan. Babasan ya guys, temanya bicara berwawasan. Sebelum ke pembahasan yang lebih serius, gimana kalau kita perkenalan dulu? Boleh. Hai, perkenalkan nama aku Nurasana, mahasiswi Untirta dari Fakultas Hukum Angkatan 2018, sekaligus anggota kelompok 60 KKM tematik Untirta 2021. Oke, aku Prihatini Septidayani, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan. Kebetulan kita sama satu universitas di Untirta. Aku juga anggota KKM tematik Untirta kelompok 60 Desa Sindang Sari. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke pembahasan. Kita di sini sharing-sharing aja ya, bahas diskusi secara aja. dua arah. Betul, siapa tahu kita bisa lebih terbuka lagi ya. Iya, dan bermanfaat juga diskusi ini bagi kalian yang menontonnya. Oke. Kalau secara pribadi sih menurut gue ya, gimana supaya efektifnya prokes itu taat di masyarakat, itu ya sebenarnya apa yang udah pemerintah lakukan selama ini, yang untuk kita menaati peraturan kesehatannya itu memakai masker saat keluar rumah, adapun juga memakai hand sanitizer ataupun juga menjaga jarak, itu udah lebih dari cukup untuk efektif bagi masyarakat terhindar dari COVID. Cuman dari sini kan kita balik lagi ke individunya atau ke masyarakatnya, mereka mau nggak untuk menaati peraturan tersebut. Oke, menurut aku kita tuh yang penting harus menerima kenyataan bahwa ternyata kita sedang tidak baik-baik aja. Maksudnya tidak baik-baik aja, kita harus menyadari bahwa kita ini sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 ini. Nah, gimana caranya supaya kita tetap sehat? Salah satunya kita harus mentaati peraturan. Kebetulan pemerintah kan sudah menerapkan peraturan seperti lockdown, lalu PPKM, dan sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat seharusnya taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk apa? Nah, tujuannya itu supaya kita terhindar dari virus-virus tersebut. Begitu. Oke, sejauh ini perkembangan vaksinasi lebih pesat dan lebih maju ya Nur daripada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Mungkin sekarang masyarakat sudah sedikit tersadarkan ya. Iya, dan kesadaran ini juga diharapkan nantinya bahwasanya COVID ini bisa berkurang, bahkan mungkin bisa hilang gitu, dan kita bisa hidup seperti era normal Seperti dulu. biasa Iya. ya. Mungkin dari segi negatifnya banyak sekali masyarakat yang masih belum paham mengenai vaksinasi dan terlalu banyak kekhawatiran dalam diri masyarakat karena banyak banget perspektif-perspektif yang tidak sesuai gitu. Maksudnya ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwasannya vaksinasi ini dapat mengakibatkan kejang-kejang atau efek yang lainnya gitu. Sampai ada juga sebagian masyarakat yang berspektif bahwa vaksinasi ini dapat mengakibatkan kematian. Padahal kan bahwasannya kita nggak perlu khawatir lah ya. Karena vaksinasi ini adalah salah satu solusi agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan tentunya vaksinasi ini sudah ditangani oleh tenaga medis ya yang cukup ahli gitu maksudnya. Dan juga untuk vaksin sendiri, sebenarnya kalau kita vaksin biasa pun kadang ada efek sampingnya kok. Nggak mesti kalau vaksin COVID itu efek sampingnya gini-gini. Padahal vaksin seperti biasa pun kita untuk penyakit yang lain gitu pasti akan ada efek sampingnya. Contohnya dari anak kecil nih, karena kan anak kecil biasanya diimunisasi atau suntik campak gitu kan. Nah, dari suntik-suntik seperti itu pasti ada aja gitu efek sampingnya. Contohnya sepupu aku yang masih kecil diimunisasi lalu disuntik pasti ada efeknya dong, entah tangannya membengkak atau yang lainnya Atau gitu. demam. Nah, bener banget. Menurut gue pribadi sih, gimana caranya supaya tetap sehat selama pandemi ya? Itu biasanya kalau misalkan kalian pada dasarnya itu sebelum pandemi juga udah menerapkan hidup yang sehat, itu ya tinggal kalian lanjutin aja gitu selama pandemi. Mungkin ada tambah-tambahan nih, misalkan kayak kalian ini waktu pas sebelum pandemi itu menerapkan hidup sehatnya, kurang minum vitamin, maka di saat pandemi kayak gini kalian harus meminum vitamin supaya tetap menjaga imunitas juga gitu.
kayak olahraga gitu. Bisa kalau kalian takut keluar rumah, kalian bisa olahraga di rumah. Aku sih gimana caranya supaya kita tetap sehat selama PPKM dan di rumah aja. Kita harus lebih protek nih sama diri kita sendiri. Gimana caranya kita harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat nih, supaya kita nih nggak diterabas aja gitu nih sama si COVID-19 ini. Nah, salah satu solusinya supaya kita tetap sehat aja, karena sekarang kan lagi PPKM nih ya, jadi kita yang biasanya olahraga di luar, mungkin kita bisa olahraga di rumah seperti workout atau zumba juga bisa sangat bermanfaat ya Nur ya. Nah, kita juga untuk seperti vitaminnya itu ada Imbos atau mungkin yang lain UC, kita biasanya minum itu ya nggak sih? Itu cukup membantu sekali ya untuk daya tahan tubuh kita. Tapi kalau misalkan kita terlalu sering minum vitamin juga nggak baik loh, maksudnya kita harus Sesuai ya, takaran, sesuai ya, takaran. semuanya harus sesuai takaran, karena Ataupun anjuran nah dokter. bener banget, karena yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap memilah dan memilih makanan kita. Lalu kita harus, yang paling penting sih, kita tiap kali keluar harus menerapkan protokol kesehatan, karena itu sangat penting banget dong, karena mudah banget COVID-19 ini tertular ya, karena banyak banget gejalanya ya nggak sih Nur? Iya, benar banget. Gejalanya apa aja nih kira-kira menurut kamu? Kayak demam tinggi, terus juga penciuman Hilang, bau hilang. terus rasa ya, Iya, rasa. radang tenggorokan. Nah, bener juga banget. bisa. Nah, untuk solusinya supaya kita terhindar dari gejala-gejala virus COVID-19 ini, kita harus menjaga pola makan kita dong, kebersihan kita. Kalau misalnya kita habis dari luar ya wajib banget nih kayaknya kita harus cuci tangan. Iya, ganti Iya. pakaian juga, Bener takutnya banget. menempel virus itu di baju kita. Kalau menurut kita sih, menurut aku ya terlebih, kalau misalkan dibilang efisien dan efektif, mungkin daring ini atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini efektif, cuma kurang efektif aja gitu. Efektifnya Kurang karena efisien. kalau misalkan dibilang efektif ya efektif, karena kan solusi di saat COVID-19 ini memang pembelajaran daring kan, nggak mungkin juga kita offline kan, karena offline itu dapat menimbulkan atau memperluas penyebaran COVID kan. Jadi salah satu solusinya ya daring. Cuma kenapa kurang efektif? Karena mayoritas materi itu secara langsung aja disampaikan kita belum tentu paham ya, apalagi secara tidak langsung gitu. Apalagi nih kalau misalkan kita berbicara mengenai anak yang masih sekolah dasar, ini bener-bener menurut aku sih sangat memprihatinkan ya, karena kebanyakan anak-anak nih kalau misalkan di rumah nih lebih nyaman gitu ketimbang kalau misalkan di rumah kan biasanya tempat beristirahat atau tempat berkumpul bersama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan pembelajaran di rumah sepertinya kurang efektif. Tapi kalau misalnya kita belajar offline tuh kayak peran gurunya dapat, lalu kita dapat mudah memahami materinya gitu, ya kan? Iya, benar. Terus kalau misalkan kita berbicara mengenai kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak banget ya kekurangannya, seperti Pastinya. bener banget. Terus kuota juga itu sangat-sangat dibutuhkan. Terus masih banyak banget sebagian yang tidak memiliki smartphone. Kalau misalkan berbicara mengenai handphone, mungkin sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama tuh mayoritas sudah memiliki handphone ya. Iya. Tapi untuk anak sekolah dasar tuh mungkin belum semua memiliki handphone tersebut. Karena bagi sebagian ibu-ibu mungkin masih mewaspadai kalau misalkan anak sekolah dasar atau anak usia dini itu terlalu sering menggunakan handphone juga gak baik, karena dapat menyebabkan kecanduan ya, dan lain sebagainya lah. Jadi menurut kita satu solusi yang baik untuk pembelajaran itu ya offline gitu ya. Tapi ini juga baik, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Tapi kita ya harus tetap mematuhi peraturan dari pemerintah juga. Iya. Mungkin selain teknologi, kekurangan sinyal bener banget itu sangat-sangat menghambat, apalagi kalau misalkan kita lagi lanjut materi atau sedang KBM, itu bener-bener ngaruh banget ya. Maksudnya kayak kita mau bertanya sama guru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Sumpah itu pengalaman banget ya nggak sih? Kayak itu sering banget. Belum lagi kartu-kartu yang seperti Indosat atau yang lainnya yang di rumah kita nggak ada sinyalnya nggak sih? Kayak suka tiba-tiba hilang. Terus kayak kita lagi nanya tiba-tiba ini kemana gitu kan, teman-teman yang lain juga keganggu gitu. Dan apalagi waktu pas presentasi
Iya, bener banget. Ini bener banget ya. Kayak kita bingung banget ya nggak sih, kayak mau lanjut terus kayak penyampaian materinya tuh kurang maksimal gitu kalau Iya. dipotong-potong ya. Terus mengenai kuota, karena kan mungkin kelebihannya kita menghemat biaya transportasi untuk ke tempat sekolah kita atau kuliah kita. Tapi di sisi lain kekurangannya ini kita harus membeli kuota dengan begitu sering ya, karena itu juga dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga ya. Iya. Sebetulnya pemerintah sudah memberi Kuota tambahan, bantuan. nah bener banget. Cuman kan pemerintah juga memberikan itu belum secara merata. Soalnya di kampus kita pun ada beberapa mahasiswa itu yang tidak menerima atau belum menerima bantuan itu bahkan dari semester lalu gitu. Jadi bener. berarti kan Kurang merata ya? Kurang merata gitu. Mungkin ketidakmerataannya ini karena masyarakat Indonesia ini terlalu luas jangkauannya, sehingga tidak merata gitu loh. Tapi kita sebagai masyarakat yang patuh peraturan dan taat peraturan, seharusnya kita juga dapat simbiosis mutualisme lah dengan pemerintah. Dan kenapa kita harus simbiosis mutualisme? Karena ketika pemerintah sudah memberikan sebagian kuota, kita sebagai masyarakat juga harus dapat mengerti, karena masyarakat kita banyak, kita nggak jangan menghambur-hamburkan kuota tersebut gitu. Kita gunakanlah kuota tersebut untuk kepentingan belajar kita. Mungkin ada sebagian yang membuka aplikasi-aplikasi yang nyedot banget sama kuota ya, tapi emang bagus juga sih ada sebagian aplikasi yang dapat memberikan pengetahuan ya kepada kita. Tapi ya alangkah baiknya diminimalisir aja penggunaannya. Oke, tadi kan kita udah bicara mengenai kekurangan ya. Iya. Kita ngomong soal kelebihan PPKM ini deh. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kelebihan pembelajaran jarak jauh ini, kelebihannya kita tuh bisa lebih dekat sama keluarga ya nggak Iya, sih? benar. Waktu kita lebih banyak ya. Cuman kalau misalkan keluarganya juga nggak baik, kita nggak di posisi keluarga yang harmonis juga tetap aja sih sebenarnya. Nah, ini menurut aku kesempatan nih buat sebagian masyarakat atau sebagian keluarga yang kurang akrab gitu dengan anak-anaknya atau dengan orang tuanya. Ini kesempatan banget nih buat kita semua lebih akrab sama keluarga kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sekolah offline atau kuliah offline tuh kayak kita pagi berangkat ke kampus atau ke sekolah, terus kita pulang sore atau siang, kita pasti nyampe rumah tuh capek dan kita langsung ke kamar, langsung tidur atau main gadget gitu. Kalau misalkan kita sekolah online, pembelajaran online, kita bisa lebih dekat sama keluarga karena kita jenuh juga dong kalau misalnya kita Ngurung diri di bener kamar. banget, tetap di kamar. Terus kayak kita juga punya tuntutan tersendiri untuk keluar gitu, ngobrol sama orang tua. Bener banget, Bersosialisasi bersama berinteraksi. tetangga. Nah, bener banget. Selain itu, biaya transportasi juga berkurang karena kalau misalkan kita kuliah offline atau sekolah offline, kita harus bayar kendaraan umum atau enggak kita harus bayar bensin untuk pulang pergi. Jadi kita bisa menghemat juga. Kalau PJJ gini juga kita lebih cenderung hemat uang nggak sih? Bener banget sih. Jadi bisa nabung Nah, juga. biasanya kan anak mahasiswa nih kalau pulang kuliah atau jam kosong nunggu jam mata kuliah yang lanjut tuh kayak nongkrong atau apa gitu kan, di Iya. kafe atau apa. Nah, berkat PPKM ini kita dituntut supaya nggak pergi ke sana. Jadi uang saku kita aman nih guys gitu. Tapi tergantung juga kalau misalkan orang tua kita ngasih ya. Iya. Tapi kesempatan banget nggak sih kalau kita keluar, kalau kita sekolah tuh pasti kita dapat uang jajan. Iya. Kalau di rumah kita nggak Kalau dapat di rumah uang kita nggak jajan. dapat uang jajan. Iya, bener banget. Kalau gue pribadi sih sebenarnya semua tergantung kayak kitanya niat enggak gitu buat belajar. Kalau misalkan kita yang nggak niat juga ya susah juga gitu buat belajar. Kadang nggak secara daring pun kalau kita yang nggak niat belajar ya udah gitu bakalan males juga. Kalau menurut aku sih di saat lagi PJJ kayak gini tuh dorongan dalam diri sendiri tuh itu yang paling penting sih. Karena mau gimana pun juga kalau misalkan 1000 umat atau 1000 masyarakat atau seluruh masyarakat Indonesia nyemangatin kita, kalau dalam diri kita nggak ada
apa ya, tenaga untuk semangat dalam belajarnya ya susah dong, ya nggak sih? Benar. Jadi menurut aku di saat kayak gini nih kita harus ekstra, maksudnya kita harus lebih protek sama diri kita nih, gimana caranya walaupun materinya kurang oke mungkin disampaikannya karena kendala sinyal atau yang lainnya, tapi gimana caranya kita harus usaha lebih keras lagi supaya kita tuh tetap paham sama materinya ya, karena mau gimana pun lagi pembelajaran yang disampaikan itu memang sangat penting gitu loh. Kalau misalkan bicara mengenai kenapa males banget saat pembelajaran jarak jauh ini, emang males banget ya, karena yang tadi kita bilang itu loh, karena rumah itu tempatnya untuk beristirahat. Beda lagi kalau misalkan sekolah ya atau kampus mungkin, karena ketika kita ke kampus tuh kita dari rumah udah niat banget nih kayak wah kita mau ke kampus nih, kita mau belajar gitu. Kalau misalkan di rumah aja tuh walaupun kita niatnya belajar dan kita udah bangun pagi, hawa dalam diri kita tuh masih kayak di tempat tidur gitu ya kan sih. Iya, jadi kayak mager banget gitu mau bangun, atau ada aja gitu kan kayak mahasiswa yang ternyata lagi belajar tapi masih rebahan, atau mungkin tetap di kasur gitu. Sebenarnya no problem ya, nggak masalah gitu kalau misalnya di kasur, tapi kalau misalnya kita belajar sambil rebahan atau tiduran tuh kayak kurang efektif gitu sama diri kita ya, jadi kitanya terlalu nyaman gitu sama si kasur ini gitu. Ilmunya juga kalau PJJ itu nggak gampang buat nyantol gitu nggak sih? Iya bener banget, kita jadi susah memahami dari materinya apa ya. Ada satu lagi cara biar kita bisa semangat, nggak semangat sih, ada niat lah. Kalian harus ingat bahwasannya kalian kuliah itu bayar UKT. Ya, bener banget itu nggak sedikit, karena pembayaran UKT ini masa-masa yang paling gak enak banget ya. Kayak kita kan mau minta uang orang tua nggak enak, mau biaya sendiri nggak ada duit, gimana gitu kan. Kita harus ingat juga ya, kita udah semester berapa, masa kita mau leha-leha aja gitu, apalagi ini buat semester akhir ya nggak sih, kayak aduh udah deh kayaknya udah deh mau cepet lulus aja udah, tiba-tiba udah sidang aja gitu ya kan sih. Tapi kita emang harus lebih ekstra lagi sih dalam diri kita sendiri. Mungkin kita udah berapa lama nih PPKM ya, mungkin PPKM diterapkannya baru beberapa bulan ini sih, cuma kan kita lockdownnya udah dari tahun kemarin ya nggak sih, udah setahun setengah lah ya kita pembelajaran daring juga udah lebih dari 3 semester. Iya bener banget, jadi terlalu banyak keluh kesah ya. Mungkin kalau misalkan dituangkan semua, diaspirasiin gitu, mungkin banyak banget ya mahasiswa yang ngeluh atau siswa-siswa yang ngeluh gitu. Lu ya ada niat, ada kemauan dalam diri lo sendiri gitu kan. Gue mau belajar nih, tapi ternyata lu nggak ada niatnya, ya udah gitu, nggak bakalan terrealisasi itu. Semuanya harus ada niat, harus ada dorongan dalam diri sendiri seperti apa yang Priya tadi bilang kan. Jadi yang paling penting tuh semangat dalam diri sendiri sih. Maksudnya kayak kita harus punya prinsip bahwa kita harus lebih baik dari semester-semester sebelumnya. Kita harus jadikan motivasi kalau misalkan belajar di rumah ini nggak menghambat nilai kita, nggak menghambat aktivitas-aktivitas kita gitu. Karena bagaimanapun juga lockdown atau PPKM ini ada sisi positifnya juga gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan sisi positif tersebut, dan kita harus memanfaatkan sisi negatifnya juga dong. Karena untuk apa? Karena untuk sebuah pembelajaran kita gitu. Dan untuk belajar pun banyak banget gitu, kayak website atau platform digital yang bisa kita gunain gitu. Ada banyak cara buat kita belajar juga. Mungkin kalau misalkan berbicara mengenai kekurangan kelebihan lagi, pasti masyarakat menyimpulkan bahwa kebanyakan kekurangan ya. Tapi mau gimana pun juga kita harus menerima gitu. Kita harus tetap bisa bangkit gitu. Kita harus lebih giat gitu tuh. Kita harus lebih semangat lagi, lebih maksudnya lebih produktivitas lah dengan kegiatan-kegiatan kita yang di rumah. Kalau dari aku sih ya tetap semangat meskipun kita lagi di masa dimana sedang pandemi, kita sekolah atau kuliah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya intinya sih tetap patuhi protokol kesehatannya, taati prokes 5M-nya gitu kan, tetap jaga kesehatan, dan jangan sampai apa yang kita lakuin di luar sana nantinya ketika
kamu gak mau naatin prokes itu malah ngebikin keluarga kita, saudara-saudara kita dan tetangga kita itu malah menularkan virus ini. Mungkin itu aja. Kalau dari aku sih semangat untuk kita semua. Kita udah sejauh ini ngelewatin ini semua. Tentunya semoga segala pembicaraan kita yang tadi kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk kita ya, supaya kita lebih melek lagi mengenai pendidikan dan kesehatan. Dan semoga dari kalian yang juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin kita banyak kurangnya ya, karena kalau misalkan kita ngobrolin soal pendidikan dan kesehatan itu gak akan ada ujungnya, gak akan ada habisnya. Nah, apalagi mengenai pendidikan banyak banget yang mesti harus dibahas lebih jauh, lebih lanjut. Tapi karena waktu juga dan karena kita juga masih mesti belajar, jadi ya mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita mengenai babasan bicara berwawasan soal pendidikan dan kesehatan. Mungkin itu aja sih. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, Comment and subscribe. Jadi buat kalian yang mau nanya atau apapun itu bisa komen atau bisa melalui akun Instagram kelompok kita KKM tematik Untirta 2021 Ya. _60. Jangan lupa di follow juga ya. Bye, see you guys, sampai jumpa lagi.